selanjutnya yaitu alat ukur panjang. Yang pertama ada mistar atau penggaris. Di sini ada skala terkecil. Skala terkecil itu skala yang paling kecil di penggarisnya. Nah, di sini skala terkecil mistar itu 1 mm atau 0,1 cm. Nah, selanjutnya ada ketidakpastian. Ketidakpastian mistar yaitu setengah dari skala terkecil. Nah, di sini kan tadi skala terkecilnya 1 mm. Jadi ketidakpastian itu setengah dikali 1 mm yaitu 0,5 mm atau dalam senti yaitu 0,05 cm. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong itu alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Nah, jadi bisa mengukur diameter bagian luar dan bagian dalam suatu benda itu. Nah, di sini juga ada skala terkecilnya yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Dan ketidakpastiannya yaitu 0,05 mm atau 0,005 cm. Jadi setiap alat ukur pasti memiliki skala terkecil dan ketidakpastiannya. Nah, di sini ada bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian atas ada rahang atas, ada rahang bawah, ada baut pengunci untuk mengencangkan, ada skala utama, ada skala nonius, dan ada tangkai ukur kedalaman. Jadi di jangka sorong ini bisa mengukur kedalaman juga. Nah, untuk rahang atas yaitu untuk mengukur diameter bagian dalam. Misalkan pada tutup botol. Nah, tutup botol itu kan ada bagian dalam dan bagian luar. Nah, jadi kalau untuk mengukur diameter dalam, jepit bagian dalamnya. Sedangkan untuk mengukur diameter luar yaitu tutup botolnya dijepit di bagian rahang bawahnya. Nanti kita akan lihat dari skala utama dan skala noniusnya. Nah, di sini ada contoh untuk penggunaan jangka sorong. Nah, bagian atas ada skala utama atau SU. Bagian bawah ada skala nonius atau SN. Nah, skala utama itu skala yang terdapat di sebelah kiri titik 0 skala nonius. Jadi kan skala nonius ada titik 0-nya tuh di bagian bawah. Nah, di bagian atasnya ada 4 dan garis 2 kali ya. Nah, itu merupakan skala utama. Jadi kita lihat yang paling kiri deket 0. Nah, lihat bagian atasnya di situ ada angka 4. Nah, berarti si skala utama 4,2. 2 dari mana? 2 dari si skala yang sini. Ada skala 4 kan ada garis 2 tuh. Nah, jadi 4,2. Jadi sebelum 0 itu ada 2 garis setelah 4. Nah, selanjutnya skala nonius. Skala nonius itu skala yang segaris lurus dengan skala utama. Nah, kan tadi skala nonius di bagian bawah, skala utama di bagian atas. Nah, jadi skala nonius itu segaris lurus ke atas dengan skala utama. Nah, di sini yang segaris lurus yang mana? Yang deket 5 tuh bagian bawah, ada di sebelum 5. Yaitu kita hitung dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang sebelum 5 yaitu angka 4. Berarti yang segaris lurus dengan skala utama yaitu 4. Untuk rumusnya yaitu X sama dengan SU plus SN. Nah, SU-nya tadi berapa? 4,2. 4-nya yang dari atas, 2-nya setelah angka 4 itu. Dan SN-nya harus dikalikan dengan 0,01 cm karena itu merupakan skala terkecil dari si jangka sorong. Jadi 4 yang tadi si skala nonius dikalikan dengan 0,01 yaitu 0,04. Lalu kita kembali ke rumus X sama dengan SU plus SN. SU-nya tadi sudah ketemu 4,2 ditambah SN-nya tadi yang sudah dikalikan dengan 0,01 yaitu 0,04. Jadi hasilnya X sama dengan 4,2 ditambah 0,04 yaitu 4,24 cm. Selanjutnya nomor 3 yaitu micrometerscope atau alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur selembar kertas atau diameter kawat tipis dengan teliti. Jadi untuk mengukur diameter yang kecil, benda kecil juga bisa menggunakan micrometerscope dan bisa mengukur ketebalan selembar kertas.
Nah, di sini mempunyai skala terkecil juga. Skala terkecilnya yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Dan ketidakpastiannya yaitu setengah dari skala terkecil 0,005 mm atau 0,0005 cm. Nah, di sini ada bagian dari mikrometer skrup. Ada landasan, skrup, lengan mikrometer, timbal, dan roda bergerigi. Jadi nanti si bendanya dijepit di bagian tengah antara landasan dan skrupnya. Kemudian kita memutarnya dengan timbal dan mengencangannya dengan roda bergerigi tadi itu. Jadi kalau SU ada di bagian lengan mikrometer. Nah, untuk SN-nya ada di bagian timbal. Jadi bedanya dari mikrometer skrup dengan si jangka sorong, kalau jangka sorong SU ke SN-nya segaris lurus ke atas, untuk mikrometer skrup segaris lurusnya dari kiri ke kanan. Nah, ini untuk contoh penggunaan mikrometer skrup. Di sini ada contohnya. Bagian sebelah kiri ada SU atau skala utama. Nah, bagian sebelah kanan ada skala nonius atau SN. Jadi skala utama itu skala terpanjang yang masih dapat kita baca. Nah, kita lihat kan di situ ada 0, 1, 2, 3. Nah, itu merupakan SU-nya. Kita lihat yang paling ujung 3 atau ada garis lagi tuh di bawahnya. Nah, di sini kan ada 0 garis bawah, terus 1 garis bawah lagi, 2 di bawah lagi, 3 terus ada bawah lagi kan ya skalanya. Jadi si skala yang bawah itu kan di antara misalkan 1 ke 2 di tengah-tengahnya ada kan ya skala yang bagian bawah. Nah, itu merupakan 0,5. Jadi misalkan yang paling ujung terlihat 3 sama ada garis bawah, berarti 3,5. Jadi 3,5 gitu. 4-nya kan belum kelihatan. Jadi masih 3,5. Jadi skala utamanya yaitu 3,5. Dan untuk skala nonius, skala yang segaris lurus dengan skala utama. Kan tadi skala utamanya di sebelah kiri. Nah, berarti kita segaris lurusnya ke arah kanan. Nah, berarti segaris lurus. Mana yang segaris lurus? Di bawah kan ada 15, 20, 25, 30, 35. Yang segaris dengan skala utama yaitu ada di dekat 25 tuh. Kan 25, yang di bawahnya 20, berarti ke atas naik ya. 20, 21, 22, 23, 24, 5. Berarti yang segaris lurus yaitu angka 24. Nah, untuk rumus di sini sama kayak jangka sorong, SU plus SN. Bedanya si SN-nya dikali dengan 0,01 mm, sedangkan tadi jangka sorong cm. Jadi tadi yang segaris lurus kan 24. Nah, berarti 24-nya dikali dengan 0,01 mm. Jadinya 0,24. SU sudah ada 3,5, SN-nya juga sudah ada. Lanjut dijumlahkan. Jadi X sama dengan 3,5 ditambah 0,24, yaitu 3,74 mm.